Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum Buya, saya hamba Allah dari Jakarta ingin bertanya. Ada laki-laki dan perempuan yang baru menikah. Saat malam harinya hendak bergaul, istri meminta untuk sholat terlebih dahulu. Lalu setelah itu suami marah dan tidak mengajaknya berbicara selama beberapa hari. Lalu ditanyakan sebab kenapa ia marah. Suaminya berkata, apakah Tuhan itu ada? Kenapa ia tidak membantu adik perempuan dan ibunya? Omongan itu keluar ketika karena rasa traumanya yang dulu melihat adik perempuannya diperkosa secara keji dan ibunya menjadi gila dan bunuh diri. Karena tragedi yang mengguncang hatinya, ia mulai tidak percaya dengan Tuhan dan meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah yang wajib dilakukan. Setelah mendengar itu, si istri kaget, Bu ya. Namun ia tetap ingin mempertahankan pernikahannya dan diam-diam membimbing suami untuk mengenal Allah dengan dibantu oleh ustadz-ustadz lewat dialog ketuhanan. Setelah beberapa minggu, suami sadar dan bertaubat. Pertanyaannya, apakah suami telah keluar dari iman? Apakah yang dilakukan istri itu benar? Dan apakah pernikahannya sah, Bu ya? Apakah suaminya perlu bersyahadat lagi? Syukran Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan memang kami selalu ingatkan, kalau boleh pasangan harus sudah jelas. Imannya kayak apa, sholatnya kayak apa, dengan ibunya kayak apa. Ini penting. Pendidikan dari Nabi itu jangan dilupakan. Kalau nikah itu lihat dulu, tungkahul mar'atu li arba'in li kada wa kada. Lima liha li jamaliha li hasabi wa li diniha fatwa min taribatiha tak. Begitu juga dibalik laki-laki. Kalau engkau memilih laki-laki harus ada kriteria yang jelas demi kebaikanmu di masa yang akan datang. Baik. Kalau ternyata sudah memilih tapi kok masih nggak benar, atau anggap saja penanya tadi sudah memilih, diduga dia baik, tak taunya subhanallah di malam pertama disuruh sholat nggak mau sholat. Bahkan ternyata sering meninggalkan sholat. Alasannya marah kepada Allah karena pernah kecewa bahwasanya adiknya pernah jadi korban kehinaan, korban pemerkosaan. Sampai dia tidak percaya lagi dengan Allah, karena kalau Allah ada kenapa tidak nolong adik saya dan sebagainya. Ini kurang iman, kurang pendidikan sebetulnya. Kalau orang punya pendidikan dan kenal Allah, ketahuilah musibah yang Allah turunkan pada seorang beriman itu ada kan bermacam-macam. Ada untuk mengampuni dosanya, untuk mengangkat derajatnya. Adiknya mau diangkat derajatnya, dia tidak punya kesalahan diperkosa. Mau diangkat derajatnya, keluarga diangkat. Makanya iman itu penting, sehingga kalau kita punya iman, tidak ada sesuatu yang menjadikan kita tuh putus asa, bahkan sampai bunuh diri, nggak ada. Bahkan mendapatkan musibah, sabar, karena khairan lahu, lebih bagus, baik bagi seorang mukmin. Ini adalah masalah itu. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah jika ada suami mengatakan begitu, betul dia telah murtad, keluar dari iman. Kalau ada suami murtad, ini pembahasan fikihnya. Kalau ada suami murtad atau istri yang murtad, maka hukumnya selagi dia masih dalam keadaan murtad, maka dia tidak boleh bergaul. Hukumnya ada, nggak boleh zina nanti. Nah, kemudian sebatas mana? Apakah selamanya? Ditunggu dulu. Jika suami yang telah murtad tersebut kembali kepada Islam dengan bersyahadat lagi, ikrar sebelum masa iddahnya istrinya. Jadi digambarkan intinya langsung punya iddah. Mulai dari yang suami punya keyakinan dan omongan semacam itu langsung dianggap cerai, terpisahkan. Lalu ada iddahnya, kalau punya hamil adalah sampai kelahiran. Kalau dia punya haid adalah 3 kali suci. Nah, selagi di masa penantian iddah ini kok suaminya Islam lagi, maka pernikahan yang pertama tetap sah. Tapi sudah kelewat masa iddah, sudah terputus. Kalau menikah lagi harus dengan saksi dan dengan cara seperti nikah baru lagi. Nah, ini saya tidak tahu, maka kembalikan kepada Anda. Yang jelas murtad dengan kalimatnya semacam itu. Dia keluar dari Islam, nggak boleh Anda bergaul dengannya. Yang sudah pernah Anda lakukan karena kebodohan, ketidakmengertian Anda, semoga Allah mengampuni. Tapi selagi dia belum bersyahadat kembali, maka tidak boleh Anda dengannya. Karena dia murtad. Kalau masih di masa iddah dia kembali, maka langsung pernikahan yang dulu dianggap sah. Tapi kalau selesai masa iddah Anda kok belum kembali, lalu Anda ingin kembali, dia suruh bersyahadat dulu, masuk Islam. Setelah masuk Islam, bi'aqdin jadidin, dengan akad yang baru, dengan 2 saksi, dengan wali, dengan mahar. Jadi seperti itu. Kami tidak tahu sejauh mana apakah syahadat lagi. Betul, dia harus syahadat lagi untuk kembali Islam. Dan antara syahadat laginya ini
Kemudian dengan masa dia keluar dari iman tadi, tidak boleh sampai Anda keluar dari masa iddah. Kemudian nasihat buat Anda yang bertanya, perempuan, putri, ibu atau ukhti, saudari, kalau memang suamimu tidak bisa diajak baik, itu ya jangan dipaksakan dong. Ya sudah, insya Allah mendapatkan suami yang baik. Tapi kalau ternyata dia bisa Anda kembalikan dengan kebaikan, Anda datang ke Ustadz, maka Anda punya perjuangan luar biasa. Bukan sebagai seorang istri saja, juru selamat, juru dakwah bagi sang suami, istimewa. Tapi dengan catatan Anda punya kemampuan, dan memang dalam ukuran Anda bisa mengukur bahwasanya itu akan bisa Anda lakukan. Tapi kalau ternyata sudah nggak bisa dan nggak bisa, dalam menurut dugaan Anda adalah susah, ya jangan dilanjutkan. Karena nggak boleh Anda masuk zina nanti kalau dia mau tobat. Berarti belum tobat. Kalau belum tobat, belum beriman. Kalau belum beriman, nggak boleh Anda dengannya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.